Ini adalah topik terkait janin dan kehamilan. Ada juga beberapa pertanyaan terkait dengan topik ini. Pertanyaan yang pertama pada topik ini adalah bagaimana cara mengatasi baby blues atau perasaan yang terkadang muak dengan anak sendiri. Ini seringkali dialami oleh ibu yang baru saja memiliki anak gitu ya Kak. Bentar, saya mau tanya nih, Erika mengalami baby blues nggak? Saya enggak Pak kemarin. Kaget aja tapi tidak baby blues. Oke, good ya. Oke. Saya kalau baca temanya itu pertanyaan terkait janin dan bayi, kaget saya. Pikirnya saya ini ahli kandungan apa spesialis anak atau gimana ya. Nah, baby blues itu satu istilah sebenarnya. Jadi itu semacam depresi pasca melahirkan ya. Jadi ingat, punya anak ini tidak hanya membahagiakan ya untuk mama muda ya, ibu muda ya, tapi juga memiliki kadar stres yang sangat tinggi. Benar Erika? Benar ya Erika ya? Ayo ngaku. Oke. Nah, biasanya mengatakan bahwa punya anak ini enak-enakan itu biasanya mereka tuh pakai babysitter biasanya. Tapi kalau mereka merawat sendiri anaknya itu tidak mudah ya. Kami punya 3 putri. Saya dengan istri merawat sendiri anak ini sejak kecil. Jadi tidur bersama kami, ya kami tidak pakai babysitter. Dan tidak mudah bagi seorang ibu, apalagi baru punya baby, masih kagok, belum terbiasa bagaimana handle anak, ya anak nangis tengah malam, harus bangun, kemudian memberikan ASI, macam-macam lah. Ya dulu zaman saya masih pakai popok, bukan pakai pampers seperti sekarang. Dan setiap 2 jam, 3 jam itu wakernya bunyi, anaknya minta makan atau mungkin buang air. So, yang terjadi adalah seorang ibu muda ini mengalami kelelahan fisik dan mental. Itu yang disebut dengan baby blues. Ya lama-lama ya marah juga dia, ini anak sialan ini. Ya, gara-gara lu nih gue setengah mati menderita kayak gini. Pikiran seperti itu normal, bisa saja muncul. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah satu, dia butuh bantuan. Yang paling dia butuhkan sebenarnya adalah dukungan suaminya. Jadi suaminya perlu mendukung si istri ini. Oke? Kalau dia misalkan menggunakan babysitter untuk membantu atau ada orang tua membantu, that's fine. Tapi yang paling penting adalah suaminya mendukung. Iyalah, kalau suaminya nggak bisa membantu bangun tengah malam, at least memberikan dukungan perasaan, perhatian, mungkin kata-kata atau apalah, ya. Dan juga si ibu ini perlu istirahat. Kalau dia istirahat yang cukup, kondisi fisiknya bisa pulih dengan lebih cepat. Seperti itu, Erika. Baik, terima kasih Pak Adi. Pak Adi, sebelumnya saya mohon izin Pak, ini sudah jam 5:13, ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, kita lanjut saja tidak apa-apa ya Pak ya? Ya, kita lanjut terus. Ya, hanya tinggal beberapa lagi Pak, dan pertanyaan sangat menarik. Seperti kita nonton bioskop, ini rasanya nggak akan kerasa ya, ternyata cepat sekali 2 jam ini berlalu ya Pak. Nah, berikutnya ini bagaimana pembentukan proses mental anak saat mereka dijanin, nampaknya tadi sudah sempat disinggung sedikit ya, silakan Pak Adi. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau ditanya bagaimanakah proses mentalnya di dalam janin, ini saya beritahu ya, tidak ada orang yang bisa langsung menginterview janin, itu yang pertama. Tapi kita bisa menarik kesimpulan ya. Dari yang saya pernah tahu saat saya membantu klien ya. Jadi pada saat bayi, dari usia 0 sampai kira-kira usia 6 bulan, bayi ini merasa dirinya adalah satu dengan ibunya. Jadi dia belum tahu bahwa dia adalah entitas atau makhluk yang berbeda. Nanti di atas usia 6 bulan, 7 bulan itu dia akan tahu bahwa ternyata dia dengan ibunya ini adalah 2 entitas yang berbeda. Ya. Nah, saat 0 sampai dia lahir lah, saya katakan sampai lahir. Terutama sekitar 3-6 bulan pertama dalam kandungan, apapun yang dialami oleh ibunya, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dibaca, apa yang dilakukan, bagaimana kondisi fisiknya, kondisi emosinya, apapun ini, terutama emosi-emosi yang intens, negatif maupun positif, ini sepenuhnya diserap oleh anak. Masuk ke pikiran bawah sadarnya anak. Maka ada anak yang pada saat lahir, ibunya sayang, bapaknya sayang, tapi bencinya setengah mati sama papa mamanya. Kenapa? Karena orang bilang ciong, bukan. Sionya nggak cocok, bukan. Tanggal lahirnya salah, bukan. Oh, bisa tanggal lahir salah gimana?
Lahir kita itu semua urusan yang di atas. Nah, yang terjadi adalah ternyata pada saat ibunya hamil atau tahu dirinya hamil, ibunya sempat berpikir untuk melakukan aborsi karena saat itu belum siap secara ekonomi. Bayinya tahu. Si suami mendukung, bayinya tahu. Jadi kan di bawah sadar anak terekam sebuah data bahwa kedua orang tuanya mau membunuh dia loh. Ya dia marah lah. Jadi seperti itu. Nah, apapun yang dialami, dirasakan, dibaca, dilakukan oleh si ibu ini akan terekam oleh anaknya, oleh pikiran bawah sadar anaknya. Dalam kalau dalam literatur psikologis yang umumnya itu saya jarang sekali atau hampir bisa dibilang tidak pernah membaca mengenai ini. Tapi dari temuan di ruang praktek, kami menemukan bahwa memori saat janin itu muncul dan terekspresikan dalam proses terapi. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasan Pak Adi. Berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang tidak terkategori di tema-tema yang sudah dibahas sebelumnya. Tapi ini menarik untuk dibahas ya Pak. Jadi kita akan coba untuk bahas satu persatu beberapa pertanyaan tidak terkategori ini. Nah, pertanyaan ini pertanyaan orang tua zaman now kayaknya nih ya Pak ya, terkait dengan grandparenting issue. Bagaimana jika orang tua kita ingin ikut mengasuh anak kita, tapi ternyata pola asuhnya berbeda dengan value yang dimiliki oleh kami sebagai orang tua si anak. Kira-kira bagaimana Pak Adi? Ini memang sebuah kondisi yang sifatnya bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Oke. Begini, tidak semua orang tua, jadi si kakek atau nenek si cucu ini ya, jadi orang tua kita, kalau dia mau turut campur dalam pendidikan anak, tidak semuanya buruk. Ini teman-teman perlu paham ini. Tidak juga semuanya baik. Kenapa? Karena value zaman itu sudah nggak sama. Nah, untuk itu kita sebagai ayah atau ibu dari si anak perlu secara tegas mengerti, mengetahui nilai-nilai yang baik dan benar yang sejalan dengan zaman ini yang ingin kita tanamkan di dalam diri seorang anak. Kita harus tahu betul ini. Kalau kita sudah benar-benar yakin, percaya, tahu benar bahwa ini benar, maka apabila misalkan ada value yang tidak cocok yang ditanamkan oleh orang tua kita kepada anak, kita bisa sampaikan bahwa ini nggak boleh. Kita bisa diskusikan dengan mereka. Karena bagaimanapun tujuan orang tuanya kita selalu baik. Ini baik menurut mereka. Ya, kita aja dibesarkan mereka kok jadi orang kok. Jadi mereka ingin membantu kita. Nah, kita tinggal cermati. Kalau value-nya bagus, kita terima kasih, kita terima. Kalau ternyata value-nya tidak cocok, maka kita perlu bicara baik-baik, kasih tahu orang tua bahwa ini nggak boleh. Pertanyaan saya, bagaimana kalau ternyata value-nya kita yang ternyata nggak bagus? Yang kita pikir bagus, kan begitu repot itu. Kita pikir ini bagus, ternyata nggak bagus. Orang tua kita yang benar nih, value-nya. Nah, ini kita juga harus hati-hati. Kalau Anda bimbang atau ragu teman-teman, selain Anda bisa membaca buku, ya, Anda bisa juga konsultasi kepada orang yang Anda pikir, Anda percaya, bijaksana, yang dalam posisi netral, yang bisa memberikan Anda masukan apa yang seharusnya dilakukan. Ya. Intinya adalah dengan orang tua perlu kompromi. Kendala muncul apabila Anda tinggal satu rumah dengan orang tua Anda dan cara mendidiknya tidak cocok. Ini masalah pasti muncul. Pasti. Bisa saja Anda tertekan, Anda tidak mau mengungkapkan perasaan Anda, tapi Anda marah, atau Anda bisa mengekspresikan kemarahan Anda, akhirnya ribut sama orang tua sakit hati. Kan repot ini. Ya, yang ideal adalah kalau Anda tinggal di rumah yang terpisah dari rumah orang tua, itu ideal itu. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah. Duduk sama-sama, diskusi, kompromi. Toh sebenarnya tujuan orang tua juga baik. Dan ingat loh ya, banyak sekali value-value yang diajarkan orang tua itu sangat baik dan berlaku sampai sekarang. Soal kejujuran, soal disiplin, ya, soal kemandirian, soal apalagi moralitas, itu banyak. Kita bisa adopsi itu. Kalau nggak bagus, ya sudah. Selama itu tidak langsung diajarkan kepada anak, ya kita terima masuk kiri keluar kanan, nggak usah kita bantah. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya pernah baca bahwa memberikan pujian seperti pintar, good job adalah pujian yang kurang baik untuk anak.
Apakah benar? Lalu bagaimana cara memberikan pujian yang baik? Bagaimana menurut Pak Edi? Sebelum saya jawab ini ya, saya pernah ketemu ada seorang ibu yang nggak tahu belajarnya di mana, bilang begini, kalau mau anaknya baik, maka dia harus memberikan pujian atau sugesti yang berkebalikan dengan situasinya. Jadi misalkan kalau dia mau anaknya pintar, dia bilang, wah kamu ini bodoh, misalkan kayak begitu. Kalau dia mau anaknya nurut, dia bilang, kamu tuh nggak pernah nurut. Jadi selalu kalimatnya dibalik. Jadi ada semacam kayak inverter di dalam dirinya dia. Itu salah, ya. Pujian-pujian yang baik, positif, konstruktif itu sangat dibutuhkan anak. Dan memuji anak itu harus memuji sesuai dengan situasi, kondisi, dan apa adanya. Oke? Jangan begini, anak nakal nih, terus kita puji. Walaupun sebenarnya kita marah, kita bilang gini, bagus, pinter ya, teruskan tuh, pinter. Anaknya mulai bingung, nih mama marah atau lagi seneng nih ya. Kalau dibilang dia seneng, mukanya kok marah. Tapi kalau dibilang marah, kok dia muji gitu. Anak kan mulai kacau akhirnya. So, kita memuji anak itu sesuai dengan situasi yang apa adanya. Jadi misalkan, kalau anak melakukan sesuatu yang bagus, anak dapat nilai tinggi misalkan, berprestasi. Jangan bilang gini, bagus, ya gini dong, anaknya mama, anaknya papa, ya 100 nilainya. Itu salah itu pujian itu. Kita harus bilang gini, bagus nak, papa mama bangga sama kamu. Kenapa? Kamu sudah belajar sungguh-sungguh. Kamu telah mencapai hasil yang memang menjadi haknya kamu, karena kamu belajar. Kita puji prosesnya. Terus kita bilang, kamu mestinya bangga dengan dirimu, karena kamu telah berhasil mencapai nilai yang sangat bagus. Ya, jadi kita puji sesuai dengan kebutuhan. Jangan dilebih-lebihkan. Ada juga orang tua nih, ada famili saya, anaknya tuh dipuji setinggi langit, padahal anaknya nggak bisa apa-apa. Ya, jadi dia kalau bilang sama anak orang-orang itu, waduh anak saya ini hebat, anak saya begini, dan kita tahu tuh nggak benar semua. Ini akan membuat anak besar kepala. Kenapa? Ngawur pujiannya. Jadi kita memuji ini pun seperti sebuah seni. Kita butuh tahu kapan kita muji dengan tepat dan kadar yang tepat. Seperti itu, Erika. Baik, terima kasih Pak Adi. Pertanyaan berikutnya. Ini juga menarik, Pak. Alergi pada anak apakah seluruhnya karena faktor fisik atau bisa pengaruh bawah sadarnya? Silakan Pak Adi. Ini saya cerita dari perspektif saya ya, pemahaman saya sebagai seorang hipnoterapis klinis. Saya tidak akan cerita dari perspektif medisnya ya, karena itu bukan wilayah saya. Yang saya temukan selama ini adalah anak-anak yang begitu lahir alergi, bisa alergi susu ibunya, ASI, bisa alergi susu formula, nanti bisa alergi telur, dan macam-macam. Saya percaya dari pengalaman klinis saya menemukan bahwa sebenarnya setiap anak itu lahir harusnya dengan cetak biru yang sempurna, blueprint kesehatan yang sempurna. Anak harusnya lahir dengan tubuh yang sempurna. Tapi kalau dia baru lahir tiba-tiba alergi, itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Dari mana sumber alerginya? Oke? Nah, dari apa yang saya temukan, dari penelusuran di bawah sadar, ditemukan bahwa biasanya penyebabnya ini. Waktu anak dalam kandungan, mamanya mengalami stres kronis, stres yang sifatnya panjang, ya. Bisa juga stres yang sifatnya akut, tiba-tiba, wah, stres yang luar biasa, ada emosi intens, dan setelah itu reda. Tapi biasanya stresnya kronis. Dan sudah saya jelaskan di depan tadi, waktu ada di dalam perut ibunya, apapun yang ibunya alami, rasakan, ucapkan, dan seterusnya, itu diserap sepenuhnya, termasuk emosinya, oleh pikiran bawah sadar anak. Dan alergi adalah reaksi imun sistem yang berlebihan. Itu alergi. Oke? Maka yang saya yakini, teori yang saya bangun untuk bisa menjelaskan alergi dari perspektif hipnoterapi klinis, bahwa emosi yang ada di bawah sadar anak ini, yang dia serap dari ibunya, ini akhirnya mempengaruhi sistem kekebalan tubuhnya, imun sistemnya. Dan dari sinilah akhirnya muncul alergi. Oke, dengan teknik hipnoterapi tertentu, alergi ini bisa disembuhkan. Alergi telur, alergi bulu anjing, alergi ASI ibunya. Ada tuh setiap kali kalau minum ASI itu, misalkan kena ASI ya, ini kulitnya langsung merah kan. Kalau dulu saya belum mengerti ini. Anak-anak waktu kecil itu kan kalau ada kayak begitu, biasanya sih orang-orang menyarankan dikasih semacam krim ya. Tahu ya, saya tidak usah sebut mereknya lah, itu Erika pasti tahu. Ya, dikasihkan krim supaya ini radangnya merah-merahnya bisa kembali hilang dan kulitnya pulih kembali. Jadi kalau dari pengalaman saya, mayoritas itu karena emosi. Dan begitu emosinya dibereskan, maka alerginya bisa sembuh. Seperti itu, Erika.
Baik, terima kasih Pak Adi. Kita lanjut ke yang berikutnya. Apakah menakut-nakuti anak dengan hal tertentu supaya tidak melakukan hal yang kurang baik itu boleh dilakukan? Silakan. Kalau menakut-nakuti konotasinya negatif. Oke. Tapi kalau kita menjelaskan risiko itu bagus. Ya. Jadi misalnya begini nih, satu contoh. Ada satu anak yang saya rasa Anda juga mengalaminya. Di rumah itu kan biasanya ada stop kontak, benar nggak? Anak-anak suka sekali dengan lubang yang kecil-kecil. Itu mereka suka banget itu. Karena itu memang ada fase perkembangan mereka di mana mereka akan suka barang yang kecil-kecil. Ada lubang-lubang kecil. Mereka ingin tahu ada apa di dalam. Dia akan pakai pen atau pakai apa, dia korek-korek. Benar nggak? Kita takut anak ini kan kena listrik ini. Jadi kita bisa jelaskan apa yang bisa terjadi. Ya, kalau misalkan anak masih tidak ngerti, Anda bisa menggunakan ini. Kalau saya dulu menggunakan raket nyamuk tapi yang baterainya sudah lemah. Jadi saya tunjukkan bagaimana itu bisa muncul lompatan bunga api ya. Listrik, pus, tas begitu. Jadi anak dari sana tahu, oh kita jelaskan kalau kamu lakukan ini baru raket loh, sudah kayak begini. Apalagi kalau yang di sana 220 volt, itu satu. Ada lagi cara, salah satu pembicara terkenal di luar negeri yang dia ingin sekali mendidik anak-anaknya supaya menjauhi narkoba. Oke? Dia tidak menakut-nakuti, dia membawa anak-anak ini pergi ke tempat-tempat kumuh di mana ada begitu banyak orang yang lagi teler, lagi fly gara-gara pakai narkoba. Ya, bentuknya orang itu tidak karuan, bau pesing karena kencing sembarangan. Nah, anak-anak ini akhirnya apa? Mengasosiasikan, menghubungkan narkoba atau zat-zat adiktif itu dengan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang bisa membuat mereka menderita. Ini ini sebenarnya ya dibilang menakut-nakuti, oke lah. Tapi ini lebih kan ada edukasinya di dalamnya. Sehingga anak bisa melihat risiko yang bisa terjadi kalau ini mereka lakukan. Dan anak-anaknya orang ini ditawari narkoba apapun tidak pernah mau sentuh. Kenapa? Karena dia sudah mengasosiasikan, memahami risiko yang bisa muncul. Jadi saran saya adalah bukan sekedar ditakut-takuti, tetapi diterangkan, diberikan contoh nyata. Itu dampaknya jauh lebih bagus. Demikian. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi kembali lagi terkait dengan risiko ya Pak ya, edukasi tentang risiko. Pertanyaan berikutnya, nah ini ternyata masih ada smart parents yang menanyakan ya terkait dengan hal ini. Dalam mendidik anak, apakah diperbolehkan memukul anak, misalnya di telapak tangan, pantat, atau bagaimana menurut Pak Adi? Ini ada dua kubu sebenarnya ya. Ada kubu yang mengatakan tidak boleh, oke? Sama sekali nggak boleh. Tapi ada juga kubu yang mengatakan boleh. Saya jujur dulu juga bingung, karena kan kalau kita lihat orang tua kita, orang tua saya, ya generasi mereka itu kan biasanya mendidik bisa dengan cara dipukul, benar nggak? Dipukul, dikerojok air kalau perlu, ya. Tapi beberapa mengatakan sebaiknya jangan. Nah, akhirnya kita ngambil jalan tengah lah. Sampai akhirnya saya membaca sebuah buku yang judulnya, itu buku bagus banget ya, ditulis oleh Dr. James Dobson, judulnya Dare to Discipline. Wah, itu buku bagus banget itu, Anda perlu baca. Di dalam buku ini, James Dobson adalah seorang pendidik yang luar biasa ya. Dia mengatakan bahwa anak boleh dipukul, tetapi tentu saja ada batasnya. Ya, mungkin dipukul tangannya atau dipukul kakinya. Itu hanyalah sebagai peringatan bagi dia, tapi bukan dihajar. Jadi kalau jawaban singkat apakah boleh? Kalau saya mengatakan boleh. Seperti itu, Erika. Boleh, tapi ada batasannya ya Pak Adi ya? Terukur, terstruktur, tapi jangan sistematis ya. Baik Pak. Baik Pak, kita akan lanjut lagi. Nah, ini dari sudut pandang seorang guru, Pak. Saya sebagai guru ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika ada murid kelas 5 SD yang kurang mendapat perhatian dari keluarga, beberapa kali mengutarakan keinginan untuk bunuh diri? Silakan, Pak Adi. Kalau ini yang terjadi, ini sesuatu yang sangat serius. Yang harus segera dilakukan oleh guru ini adalah memberitahu orang tua, memberitahu kepala sekolah, kemudian kepala sekolah harus segera memanggil kedua orang tua dan harus diberitahu apa yang terjadi. Ya, kita guru
punya keterbatasan. Tidak mungkin bisa membantu sampai tuntas. Jadi ini harus segera ditangani oleh pihak yang lebih kompeten. Ya, jangan cuma sekedar bilang, oh nggak apa-apa, jangan. Kalau sampai ada apa-apa, nanti kita bisa juga ikut menyesal. So, orang tuanya harus segera dipanggil, kita beritahu. Oke? Kalau perlu kita rujuk kepada profesional. Psikolog anak misalkan bisa membantu. Ya. Bagaimana kalau orang tuanya sama sekali tidak mau mengerti, tidak mau urus? Maka untuk bisa membantu anak ini, kita harus memberitahu pihak yang berwenang. Ini masalah hidup. Oke? Kalau anak sudah mengutarakan apa yang dia inginkan, maka itu sudah ada di pikirannya. Besar kemungkinan itu bisa dia lakukan. Jadi kita harus segera bertindak cepat. Sambil di sekolah, guru sebisa mungkin memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, ya, mendengarkan keluhan atau curhat anak. Kalau anak mengeluh, dia cerita, itu sebenarnya cukup membantu meringankan tekanan atau beban mentalnya dia, tapi itu nggak menyelesaikan. Di sekolah dia cerita, dia sudah enteng, dia pulang ke rumah, orang tuanya sama aja nggak berubah, jadi lagi masalah seperti itu. Demikian, Erika. Terima kasih Pak Adi. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh guru yang tadi bertanya itu ya Pak, sekiranya untuk membantu anak muridnya tadi. Nah, berikutnya ini juga, apakah anak baru masuk SMP sudah boleh punya privasi? Sejauh mana orang tua boleh cek HP-nya? Anak perlu dilatih, anak perlu diberi privasi sejak kecil, ya sesuai dengan tahap perkembangannya dia, sesuai dengan usianya dia ya. Kalau soal cek HP teman-teman ya, itu kalau kita misalkan mendidik anak dengan benar ya, sebenarnya nggak perlu cek HP kok. Kalau kita percaya sama anak ini dan kita telah menanamkan rambu-rambunya, soal nilai-nilai moral, spiritual yang benar dan kuat dalam dirinya, anak pasti akan bisa menjaga dirinya dengan baik. Ya, dulu itu ada orang tua yang, di rumahnya itu dipasangi program sehingga anaknya nggak bisa mengakses situs-situs yang nggak benar, nggak? Oke, pemerintah juga lewat kementerian itu untuk memasang ya, jadi situs-situs dewasa itu semuanya ditutup. Pertanyaan saya, kira-kira anak bisa bobol nggak? Bisa, Pak. Anak sekarang, iya kalau zaman kolonial kayak kita nih, generasi kolonial, kalau zaman milenial mah itu gampang itu. Oke? Tinggal search saja di Google. Misalnya gitu, bagaimana membuka blog internet. Itu keluar semua petunjuknya, bisa pakai VPN macam-macam kok. Nah, jadi saran saya begini, tanamkan nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai moral spiritual dalam diri anak, itu satu. Kedua, kalau tidak terpaksa sekali, tidak perlu cek. Biasanya akan kelihatan, kalau anak menyimpan sesuatu yang tidak bagus di dalam HP-nya, itu biasanya HP-nya tidak akan sembarang digeletakkan seperti itu. Ya, di password, kalau perlu pakai double, sudah pakai face recognition, kemudian pakai lagi ini jari, seperti itu ya, sidik jari. So, kalau memang tidak perlu, sebaiknya jangan. Yang penting orang tua terus sering menceritakan, memberikan pemahaman pada anak. Dan saya beritahu Anda ibu-ibu ya, telepon sekarang kan canggih-canggih. Ada yang hanya bisa dibuka tidak lagi menggunakan password angka, tapi menggunakan password sidik jari. Saya beritahu Anda semua, password sidik jari itu lebih mudah dibuka ya. Caranya waktu anaknya tidur, Anda dekati anak Anda, kemudian dia kan sudah tidur pulas tuh. Anda ambillah HP-nya, pegang jarinya, tempelkan, terbuka semua lah itu. Gampang toh? Betul Pak Adi. Ya ini hati-hati bapak-bapak, ini ada cara mudah buka HP-nya Anda. Ini bapak-bapak hati-hati nih. Lebih aman pakai password angka, lebih aman. Semua di sini Pak tidak ada lagi yang pakai sidik jari ya Pak, semua diganti dengan angka atau kombinasi. Habis ini Erika juga mau ganti juga ya. Pak. Nah ini tadi nampaknya sudah sedikit dibahas ya Pak terkait dengan bingung bahasa. Nah ini ada yang menanyakan bagaimana menangani anak bingung bahasa, apakah anak yang bingung bahasa selalu memiliki masalah sosio-emosional yang kurang baik, bagaimana Pak? Oke, ini ada dua pertanyaan sebenarnya. Kalau ditanya apakah yang anak bingung bahasa selalu memiliki masalah sosial untuk berinteraksi, jawabannya sih tidak selalu sih ya. Tapi yang paling penting begini, anak butuh sarana atau media untuk bisa mengekspresikan dirinya, untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan, dan ini bahasa. Oke?
Oke, itu sebabnya kenapa sangat penting menguasai bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Di Indonesia sini kita keluar, kita berdiskusi, jumpa orang, berkomunikasi, kita berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Orang tua seringkali ya banyak yang salah kaprah. Jadi ini mereka sok anaknya mulai kecil diajar bahasa Inggris. Ingat ya, saya tidak anti bahasa asing. Ingat ini ya. I can speak English very well, oke? Saya bisa mengajar, saya bisa menerjemahkan, saya bisa presentasi semua dalam bahasa Inggris. Saya bisa. Tapi kenapa saya tekankan betul bahasa Indonesia ini penting? Karena seringkali saya menemukan banyak kasus orang tua yang anaknya itu mulai kecil diajak ngomong bahasa Inggris, disekolahkan di playgroup TK yang berbahasa Inggris, masuk SD bahasa Inggris, anak ini fasih bahasa Inggris, tetapi ternyata anak ini tidak fasih bahasa Indonesia. Jadi dia terbatas, teman-temannya yang itu saja, teman sekolahnya. Kalau dia berinteraksi dengan pembantu di rumah atau dia pergi keluar, dia tidak bisa bahasa Indonesia lancar. Dan yang lebih membuat saya itu sedih adalah anak ini bahkan baca koran saja di level SMP kelas 2, baca koran berbahasa Indonesia, tidak mengerti. Ini benar-benar nggak masuk akal. Ada lagi teman saya yang anaknya itu mulai playgroup TK dikasih bahasa Inggris atau bahasa yang lain lah. SD-nya masuk sekolah nasional, bahasanya bahasa Indonesia. Nah, kalau ini situasinya, ini akan membuat anak mengalami hambatan yang luar biasa besar. Dan hambatan ini secara tidak sengaja diciptakan, dibangun oleh orang tuanya untuk si anak. Saya pernah ketemu satu anak SD kelas 1, ya, dibawa oleh orang tuanya ketemu saya, dirujuk oleh salah satu sekolah terkenal, ya. Ternyata anak ini punya masalah, anak perempuan. Anak ini kalau bahasa Inggris lancar, tapi bahasa Indonesianya nggak bisa. Anak ini bahkan itu mengalami kesulitan untuk bisa mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, saya bilang sama orang tuanya, pilihannya cuma 2. Yang pertama, Anda pindahkan anak ini ke sekolah full bahasa Inggris. Orang tuanya bilang apa? Sangat mahal, Pak. Oke, kalau Anda nggak sanggup karena sangat mahal, saya bilang, Anda perlu anak ini tinggal kelas tahun, kemudian selama setahun ini Anda hanya mengajar bahasa Inggris, bicara bahasa Inggris, pelajarannya bahasa Indonesia ya. Selama setahun, anak ini hanya belajar bahasa Indonesia, les bahasa Indonesia, bicara bahasa Indonesia, menulis bahasa Indonesia, semuanya bahasa Indonesia. Ini orang tuanya juga tidak mau. Kenapa? Karena kan nanti tertunda setahun ini sekolahnya. Saya bilang, ya Anda datang ke saya kan minta pendapat profesional saya. Ini pendapat profesional saya bilang. So, tidak ada cara lain. Pilihannya ya cuma 2. Anda masukkan ke sekolah bahasa Inggris full, atau Anda masukkan ke sekolah nasional, tinggal kelas, selama setahun, diperkuat bahasa Indonesianya. Tidak ada cara lain. Ya, jadi kembali untuk Anda teman-teman ya yang punya anak kecil, pastikan bahasa Indonesianya lancar, fasih, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adi. Nah, kita sudah hampir menjelang ke pertanyaan-pertanyaan akhir ya Pak. Nah, ini masih cukup menarik. Bagaimana cara menangani anak angkat agar dia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik? Jawabannya simpel, singkat. Perlakukan dia sebagai anak kandung, sepenuh hati. Simple. Ya. Perlakukan dia sebagai anak kandung. Cintai dia sepenuh hati. Seperti itu. Baik, jadi itu kuncinya ya Pak ya. Anak angkat kita kondisikan seperti anak kandung gitu cara mengasuhnya, maka dia juga bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir Pak untuk episode 2 kali ini, bagaimana cara mengasuh kalau orang tuanya berkebutuhan khusus? Kira-kira bagaimana? Ini kalau saya tidak tahu maksudnya berkebutuhan khusus bagaimana ya, tapi kalau misalkan itu berhubungan dengan kemampuan kognisi, kemampuan berpikirnya atau sikapnya ya, untuk bisa mendidik anak ini kan kita butuh konsistensi, kita butuh cara yang benar, tepat. Nah, kalau misalkan orang tua berkebutuhan khusus dan dia sendiri saja tidak bisa merawat dirinya dia atau mengalami kendala merawat dirinya dia, maka anak ini harus dirawat atau ditangani oleh orang dewasa yang punya kemampuan bagus. Ya. Kalau diberikan kepada orang tua yang karena kondisinya memang tidak memungkinkan dia untuk bisa memberikan pendidikan yang seharusnya kepada anak, walaupun mungkin dia mau, tapi dia punya keterbatasan, maka ini akan bisa berdampak tidak baik.
sebaiknya anak ditangani oleh entah siapalah, tantenya kah, atau orang tua, kakek neneknya, atau siapapun. Yang penting orang yang mengasuh dia punya kemampuan yang baik dan proper untuk bisa membesarkan anak ini dengan seutuhnya. Begitu, Erika. Baik, terima kasih Pak Adi. Pak, terasa ya Pak, ini kita sudah lewat 41 menit Pak dari pukul 5 sore, tapi pembahasan kali ini sangat seru sekali seperti itu. Nah, tadi itu kita sudah membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar parenting Pak. Nah, sebelum mengakhiri acara ini, apakah ada closing statement dari Pak Adi untuk semua smart parents terkait dengan parenting? Oke, singkat saja teman-teman, terima kasih sudah mengikuti acara ini ya. Ini media kita untuk belajar bersama. Yang ingin saya sampaikan pesannya cuma begini. 1, semua anak pada dasarnya cerdas dan berharga. 2, kita adalah orang tua. Orang tua kita belajar bersama, menjadi diri kita yang terbaik. Kemudian dari sini kita bisa membantu anak-anak bertumbuh berkembang menjadi diri mereka yang terbaik. Seperti itu, Erika. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi sudah menyempatkan waktu untuk berbagi dengan kita semua di sini. Sampai dengan 2 episode ya Pak ya, dan tiap episode ini selalu kita waktunya seru banget, gak berasa Pak gitu, meskipun panjang. Ini seperti lebih dari durasi nonton film seperti itu. Selamat semua, terima kasih sudah mengikuti. Semoga apa yang dibagikan sore hari ini bisa bermanfaat bagi smart parent semua untuk mengasuh anak-anak agar bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Sampai jumpa lagi di kesempatan belajar lainnya berikutnya.